Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tentu saya mengajak saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian syukur bagi Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk rintisan pelayanan sudah masuk ke bulan yang kedua. Dan kita mau percaya bahwa selalu baru apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami akan beribadah di dalam Engkau, dan satu hal kerinduan kami membuka hati di dalam Engkau jamah setiap kami, karena saat ini kami membuka hati di dalam Engkau, dan biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, dan kami memuji, memuliakan Engkau dengan hati yang terbuka. Satu hal kerinduan kami mau bersuka cita di dalam Engkau, karena di dalam Engkau ada pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan kita mau bersuka cita bagi Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, amin, haleluya. Kita bersuka cita di dalam Dia, kita memuliakan namanya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar. Pergi dariku, haleluya. Kami percaya di dalam Engkau, selalu salah hanya kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Saatnya kita akan mau menyembah Dia. Kita mau percaya apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita datang pada saat ini untuk mengatakan kepada Dia, Roh Kudus penuhi kami. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, berkarya dan kehidupan kami. Memuliakan nama Tuhan. Kita mau percaya Tuhan kita segala Bapa segala Tuhan. Anugerah Tuhan terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk di dalam pokok doa. Kita mau percaya apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita dan apa yang akan Tuhan rencanakan kembali. Dan kita mau melihat bahwa waktu Tuhan dan selalu yang terbaik yang selalu Dia sediakan bagi kita. Karena kita
rindu hadiratnya untuk selalu berkarya di dalam setiap pribadi kita. Kita juga mau bawa berdoa pada saat kita mau berdoa untuk pemimpin kita di negara kita, presiden kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Kita juga mau berdoa pada saat ini, amin, pemimpin-pemimpin kita di dalam persekutuan kita, di gereja kita. Kita mau bawa di dalam doa untuk Pastor Wayne Mitchell. Kita percaya bahwa Tuhan selalu berkarya, memberkati pastor senior kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Craig Mitchell. Amin, biarlah Tuhan berkarya, menolong di dalam pelayanan. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk pastor kita, Pastor Zek Triono dan keluarga, yang dalam pelayanan di Harapan Indah, dan mungkin ini ibadah terakhir mereka di Harapan Indah, dan mereka akan ibadah di Pulau Gadung. Dan kita percaya bahwa hal-hal yang baru Tuhan nyatakan di dalam kasih setianya. Dan kalau saudara pada saat ini, pada pagi hari ini memiliki suatu kebutuhan doa, mari silakan angkat tangan saudara, katakan di hadapan Tuhan. Pada saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau percaya apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam setiap pribadi kita. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan saudara. Apa yang menjadi kebutuhan doa pada saat ini, kita akan mau berdoa bersama-sama. Amin, puji nama Tuhan. Juga mau bawa di dalam doa untuk tetap berdoa untuk satu dengan yang lain, khususnya di dalam hal kesehatan kita. Kita rindu jemaat Tuhan, khususnya juga berdoa untuk pekerjaan kita, ekonomi kita. Kita terus mendukung di dalam doa dan pelayanan di tempat ini. Jadi saya mendorong saudara, mari angkat suara saudara, apa yang menjadi pokok doa kita pada saat ini. Dan mari kita percaya bahwa Tuhan kita selalu ada di dalam setiap doa kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Kami percaya di dalam Engkau untuk bangsa dan negara kami, presiden kami Tuhan, Engkau menempatkan kami di Indonesia ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Begitu baiknya Engkau Tuhan, pertolongan-Mu selalu baru. Dan kami merasakan Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami di bangsa dan negara kami. Dan kami juga percaya di dalam ya Tuhan persekutuan kami, gereja kami, untuk pastor kami, pendiri gereja kami, Pastor Wayne Mitchell Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk visi misi yang Kau berikan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi dia Tuhan. Dan biarlah penyertaan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupannya. Demikian juga gereja kami di Prescott Tuhan. Engkau melihat Tuhan Pastor Craig Mitchell dan keluarga dan seluruh jemaat Tuhan di dalam pelayanan di sana Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Dan kami percaya terus terjadi kebangunan rohani ya Bapa. Dan kami mau melihat Tuhan untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan. Demikian juga untuk gereja kami ya Bapa di Harapan Indah, ada Pastor Jack dan keluarga dan seluruh jemaat ya Bapa. Kami bawa di dalam doa, biarlah Tuhan Kau selalu bersama dengan mereka. Demikian juga perpindahan mereka ya Bapa, Kau menyertai, melindungi ya Bapa. Dan kami mau melihat karya-Mu kembali ya Bapa, untuk di daerah Pulau Gadung Tuhan, untuk orang-orang diselamatkan Tuhan, orang-orang yang terhilang Tuhan, untuk datang di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau percaya Tuhan untuk apa yang Kau ya Tuhan lakukan. Demikian juga untuk setiap pribadi kami, seluruh jemaat di tempat ini ya Bapa. Engkau berkati setiap kesehatan kami Tuhan. Engkau berkati ya Bapa pendapatan kami ya Bapa. Engkau memberkati keluarga-keluarga kami ya Bapa, pekerjaan kami ya Bapa. Dan biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Dengan kerendahan hati kami memohon di dalam Engkau. Dan biarlah Engkau berkarya di dalam pertemuan ibadah kami. Dan satu hal kerinduan kami ya Bapa, biarlah Tuhan terjadi kebangunan rohani di tempat ini ya Bapa. Dan kami mau melihat Tuhan untuk jiwa-jiwa ya Bapa yang mau menyerahkan diri di dalam Engkau, dalam rencana-Mu Tuhan, dalam visi misi yang Kau telah berikan ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan kita dengan pengucapan syukur. Kita mengatakan terima kasih ya Tuhan untuk segala karya-Mu. Terima kasih ya Bapa. Silakan duduk saudara, amin. Senang bersama dengan saudara berada di dalam rumah Tuhan, puji nama Tuhan, berada di tempat ini, amin, di dalam rintisan pelayanan. Saya katakan ini kita telah masuk di dalam bulan yang kedua, dan sangat senang sekali untuk saudara bisa mendukung pelayanan kami di tempat ini. Dan kami merasakan suatu berkat anugerah Tuhan.
seperti kami telah melalui seperti masa-masa sulit ketika memulai merintis pada sekitar bulan Juni membersihkan gedung ini, dan sangat luar biasa. Dan saya juga melihat untuk mencari gedung tidak begitu seperti apa yang saya pikirkan selama ini, amin. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik pada akhirnya, dan itu sangat menggembirakan dan sangat-sangat menguatkan iman percaya. Dan terima kasih juga untuk saudara yang setia selalu di dalam membawa makanan dan minuman untuk setiap kali kita ibadah di dalam fellowship. Tetapi saya mau mengingatkan kembali kita di tempat ini bahwa setiap akhir bulan, minggu terakhir di dalam minggu ibadah terakhir, kita tidak bisa membawa makanan, tapi kita mau fellowship bersama seperti hari ini. Kita akan mau fellowship bersama di gedung yang sebelah, yang mungkin di daerah seperti yang bulan lalu mungkin kita ke McD, dan sangat-sangat senang untuk kita bisa sharing, berbagi tentang kesaksian kita, apa yang Tuhan telah lakukan, dan itu menjadi suatu dorongan bagi kita untuk kita mau melakukan sesuatu hal-hal yang baik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk parkiran, gereja kita mendapat jatah 2 motor dan 2 mobil, dan saya sudah mendaftarkan semuanya dan mulai aktif bulan September. Dan puji nama Tuhan, hal yang baik Tuhan juga nyatakan, dan kita juga akan melihat ke depan apa yang akan Tuhan lakukan. Kita mau akan melakukan sesuatu bagi pelayanan kita di tempat ini, dan mungkin pada akhir bulan September, hari Sabtu tepatnya, mungkin kita akan mengadakan konser di tempat ini. Kita mau berlatih. Kalau saudara ingin terlibat, siapkan lagu saudara. Kalau saudara tidak bisa bernyanyi, siapkan kesaksian saudara, apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan saudara. Dan kita akan mengundang banyak orang, dan kita akan fellowship, dan kita akan melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu beberapa pengumuman bagi kita semua. Dan sebelumnya saya mengucapkan waktu saudara untuk bisa bersama di dalam hadirat Tuhan di tempat ini, dan mari kita membuka hati kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita di dalam firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai dengan 44. Saya bacakan kepada kita. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saya melihat, amin, ayat ini saya teringat dengan apa yang orang-orang Beachboro lakukan. Mereka sangat senang sekali untuk memberkati orang-orang, dan khususnya untuk petobat baru. Senang sekali untuk mereka mau fellowship, berbagi kesaksian apa sih yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita memperhatikan secara cermat dan kehidupan mereka adalah sama seperti kita ini, amin. Mereka juga memiliki suatu pergumulan sama dengan saya. Dan waktu kami kemarin ke sana, amin, saya menyiapkan kopi, karena saya juga tahu bahwa hal-hal itu, amin, senang sekali bagaimana juga kita memberkati mereka. Dan saya cari kopi yang terbaik yang ada di Pantai Indah Kapuk, dan saya membawa sebagai oleh-oleh, karena saya tahu bahwa mereka akan sering kali mengajak untuk fellowship. Dan itu yang sangat terdorong, amin, untuk kita dapat melihat seperti firman Tuhan juga katakan kepada kita, Dia bagikan kepada kita pada pagi hari ini bukan suatu jumlah nilai apa yang kita mau berikan, amin, tetapi nilai hati kita. Tuhan memberikan suatu teladan, amin. Bukan kita memulai pada saat kita memberi, pada saat kita telah memiliki.
Tapi puji nama Tuhan, amin, kita diingatkan bahwa firman Tuhan berbicara kepada kita mengenai hal-hal memberi, bukan daripada jumlah nilai, tetapi bagaimana kita mengucap syukur apa yang telah Tuhan lakukan di dalam keuangan kita. Dan benar itu menjadi suatu kesaksian yang hidup. Apa yang kami lakukan di tempat ini bersama dengan keluarga, bersama dengan Pastor Jack Triono, bersama dengan pastor yang lain, amin, mereka percaya, kami percaya apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hal-hal keuangan kami. Dan itulah, amin, saya mendorong saudara, bukan kita mau melihat, amin, atau seperti mau mendapatkan uang dari saudara, amin, tetapi mari kita percaya untuk firman Tuhan, karena firman Tuhan berbicara mengenai tentang janji yang Tuhan telah sediakan. Jadi saya mendorong saudara, mari kita memberkati pelayanan di tempat ini. Kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan, dan saja kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa atas waktu yang Kau berikan. Dan kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu yang indah sangat luar biasa. Engkau melihat hati kami saat kami memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Cek satu, amin. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya 11 sampai dengan 17. Kalau saudara tidak membawa Alkitab, saudara bisa mengikuti di layar di depan ini, amin. Saya akan bacakan kepada kita semua di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat ke-11 sampai dengan 17. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air,
Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Engkau yang berbicara, Engkau yang memperlengkapi dan menyempurnakan. Hati kami terbuka di dalam Engkau, hati kami terfokus di dalam Engkau. Kami melihat Tuhan apa yang Engkau mau lakukan Tuhan. Kami mau melihat Tuhan pesan yang Engkau sampaikan Tuhan. Dan kami ya Tuhan terbangun di dalam iman, percaya di dalam Engkau. Engkau yang memberkati kehidupan kami ya Bapa. Dengan segala kerinduan, dengan segala kerendahan hati, kami memanggil Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita melihat pada saat ini, amin, ada suatu janji Tuhan. Ini adalah berbicara kepada bangsa Israel sebelum mereka mau melangkah untuk merebut tanah perjanjian. Hal ini saya terinspirasi. Saya ada grup SMP dan salah satu teman saya, anaknya diterima di Akademi Militer di Magelang. Lalu apa yang saya perhatikan, amin, dia mendidik suatu anaknya untuk hal seperti menundukkan diri, penghormatan kepada orang tua, memberikan suatu banyak nasihat, memperlengkapi anaknya dengan nasihat-nasihat tentang berbicara untuk perjalanan, untuk masa depannya, supaya apa yang dia lakukan ke depannya tidak melenceng ke kiri dan tidak melenceng ke kanan. Dan ketika saya mencari di dalam ayat firman Tuhan, berbicara tentang janji Tuhan ke depannya, hal yang sama, amin, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Karena pada saat itu mereka akan mau melangkah. Dan kita tahu bahwa Tuhan telah mengetahui ke depannya bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang akan Tuhan berkati. Kita lihat di sini, amin, tentang kisah yang akan mereka dapatkan dari segala apa yang mereka butuhkan. Kita lihat di dalam ayat firman Tuhan. Dan engkau seperti mendirikan rumah, lembu sapimu, kambing, emas, perak, mereka akan dapatkan. Tetapi perjuangan mereka, perjalanan mereka, firman Tuhan juga mengingatkan bagaimana Tuhan menuntun mereka melewati gurun, melewati ular-ular yang ganas serta kalajengking. Dan kita lihat gurun yang gersang, yang tidak memiliki air. Dan itulah yang kita lihat bahwa berencana Tuhan di dalam rahmat anugerahnya, ketika dia berbicara kepada bangsa Israel, dia memberikan suatu perintah untuk mengingat kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hal yang sama juga benar di dalam kehidupan kita. Hal apa yang kita dapatkan dari kisah ini sebagai orang Kristen? Yang pertama kita lihat pada saat ini, ketika tidak berpegang pada firman Tuhan. Pada ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, jangan melupakan. Bukan karena mengalami apa yang disebut dengan penyakit amnesia, atau seringkali bahwa begitu gampang untuk melupakan sesuatu, tetapi kita diingatkan, amin, tentang makna apa yang Tuhan telah lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Karena pada saat seseorang mempunyai suatu hikmat, kebijaksanaan, memiliki suatu power atau kekuasaan atau kedudukan, atau seseorang memiliki suatu berbicara tentang kekayaan, materi, dan hal yang lainnya, maka apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti dengan mudah membuat seseorang itu menjadi lupa
atau dalam bahasa sehari-hari seringkali kita sebut menjadi manusia yang sombong. Saya jelas di dalam bacaan kita, bangsa Israel diingatkan jangan sampai mereka lupa kepada Tuhan yang akan memberikan semuanya itu. Ini adalah berbicara tentang hal yang sederhana yang Tuhan mau sediakan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah mau rencanakan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hal-hal bagaimana langkah-langkah yang telah kita lalui, bagaimana penyertaan Tuhan yang telah kita lalui di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengerti, kita bisa memahami bahwa ketika keterlibatan Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan, kita merasakan bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya ke-22. Firman Tuhan berkata mengenai tentang iman, bahwa kita tidak seperti menunjukkan suatu bahwa kita memiliki suatu iman tanpa suatu disertai dengan perbuatan. Karena di dalam perbuatan kita menunjukkan itu iman kita itu. Kita bisa mengekspresikan iman kita itu di dalam suatu perbuatan kita. Kita bisa melihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat ke-22 firman Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Makanya kalau kita lihat di dalam pepatah seringkali ada kisah seperti melupakan suatu apa yang telah berlalu, apa yang Tuhan telah lakukan sebelumnya. Dan puji nama Tuhan, saya dipercaya apa yang telah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Dia memberikan suatu arah di dalam kehidupan kita. Dia membentuk kita untuk di dalam janjinya, di dalam pengharapan di dalam Dia. Untuk itu kita diingatkan tentang firman Tuhan, bahwa pada saat kita mau melangkah, pada saat kita berserah kepada Tuhan, ada suatu janji. Tapi jangan sampai kita berada di dalam berkat Tuhan itu menjadi kita terhilang di dalam Dia. Kita masuk di dalam poin yang kedua. Kenapa sih Tuhan memperingatkan hal-hal ini kepada umatnya? Kita lihat di dalam ayat 17, dapat kita pahami orang yang membanggakan sesuatu apa yang dia dapatkan. Saya mau katakan kepada kita bahwa orang yang sedemikian begitu juga gampang untuk mau melupakan Tuhan. Apa yang manusia banggakan di dalam pencapaiannya seringkali membuat lupa dengan apa yang Tuhan telah lakukan. Melupakan Tuhan sama seperti melepaskan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi hal yang mendorong bagi kita bahwa apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, kita bisa bermegah, kita bisa bangga dengan apa yang telah kita bisa capai. Mungkin kita bisa mencapai suatu pendidikan yang tinggi, mungkin kita bisa mencapai suatu keluarga yang mendapatkan suatu rasa bahagia, mungkin kita bisa mendapatkan suatu seperti harta kekayaan. Tetapi kita diingatkan bahwa semuanya kita memperkarakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, karena Tuhan tahu bahwa di depan tersebut mereka akan mendapatkan apa yang akan mereka cari. Tuhan memperkarakan di dalam kehidupan mereka mengenai poin-poin apa yang telah mereka lakukan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kita membaca di dalam Yeremia pasal 9 ayatnya ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia,
keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ini adalah berbicara mengenai suatu janji Tuhan, amin. Kita bisa bermegah, kita bisa mengucap syukur apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita bisa membawa bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tahu bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita semua karena kehendaknya dan rencananya. Bukan suatu menunjukkan suatu kemegahan-kemegahan yang kita bisa banggakan untuk membawa nama baik kita sendiri, atau seperti membawa suatu kebanggaan secara pribadi. Tapi ini yang bisa membedakan kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, bahwa Tuhan telah berkarya mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita dari masa yang lalu yang hidup di dalam kehidupan yang kelam. Tuhan mengubahkan kita ke dalam kehidupan yang memiliki rencana untuk masa depan yang indah. Dan ini kita bisa memahami bahwa ini adalah suatu, kita bisa membanggakan bahwa Tuhan hadir dan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan ia menunjukkan suatu kasih setia Tuhan. Tuhan bukan hanya memperingatkan, tetapi Tuhan memberikan suatu arah atau cara yang benar bagaimana sikap dan tindakan kita untuk mengungkapkan atau melakukan sesuatu. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita hikmat, Tuhan telah memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kesehatan dan kekayaan dan hal yang lain yang kita dapat, yang kita telah dapati, yaitu melalui dengan ucapan syukur. Inilah yang kita bisa merenungkan, amin, bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita bisa berbangga bahwa semua karena Tuhan telah berkarya. Ketika kita tidak berada di tempat ini, amin, atau ketika kita tidak berada lagi di dalam jalurnya dan hubungannya kita di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita tidak merasa suatu kebanggaan, karena kita tidak lagi bersama di dalam roh Tuhan. Kita tidak lagi bersama di dalam rencana Tuhan. Ada banyak orang-orang yang terhilang di dalam kehidupan mereka, ketika mereka tidak memiliki lagi pegangan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi memiliki pegangan untuk mencapai apa rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tapi puji nama Tuhan, amin, kita yang berkumpul di tempat ini, amin, kita diingatkan bahwa kita memiliki suatu karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memiliki suatu kebanggaan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sampai sekarang dan kedepannya dan selamanya, Dia masih selalu bersama dengan kita. Dia memberikan janjinya kepada bangsa Israel. Hal yang sama juga Tuhan berikan janjinya kepada kita, untuk kita dapat melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi namanya. Kita akan lihat pada poin yang terakhir pada saat ini. Semuanya untuk kemuliaan namanya. Firman Tuhan berbicara mengenai suatu janji, dan sangat senang bagi kita untuk mau menerima janji-janji yang Tuhan telah sediakan. Tetapi banyak sekali, amin, dan seringkali tidak banyak semua manusia atau orang-orang mau menerima tentang teguran atau mengenai hal nasihat atau hal-hal yang lain. Kenapa kita bisa menyimpulkan di dalam janji Tuhan di dalam ayat yang ke-17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kita adalah manusia pribadi-pribadi yang lemah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok atau hari berikutnya. Tetapi yang kita tahu, amin, saat kita bersama di dalam Tuhan, ada suatu rencana indah yang Tuhan telah sediakan. Ada menjadi sesuatu kekuatan bagi kita yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, yaitu kita bersandar di dalam iman percaya kita. Karena kita bisa merasakan dan melihat sebelumnya bahwa kita adalah manusia yang lemah, lebih mudah mengingat Tuhan ketika kita berada di dalam level
seperti yang biasa-biasa saja atau berada di dalam level bawah. Kita adalah manusia yang muda. Mengingat ketika kita adalah pribadi-pribadi yang berada di dalam masalah. Kita adalah menjadi mudah mengingat Tuhan ketika kita berada di dalam sakit penyakit. Ini kita bisa menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia yang lemah, yang kita tidak bisa untuk memberikan jawaban dari apa yang menjadi kebutuhan kita, kekurangan kita, kekhawatiran kita. Tetapi keiman percaya kita menyadarkan kita bahwa ada Roh Tuhan yang menuntun kehidupan kita untuk kita dapat mau melakukan sesuatu. Untuk itu firman Tuhan berbicara kepada kita, untuk kita mengingatkan, karena kita adalah manusia yang lemah, supaya kita janganlah melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang kita dapatkan kalau kita mengenal Tuhan, maka kita dapat membedakan mana yang menjadi rencana Tuhan dan mana yang bukan rencana Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Inilah ciri khasnya Tuhan kita, bahwa Dia selalu menunjukkan kasih setianya kepada kita sebagai umatnya. Dia menunjukkan suatu keadilannya bagi kita sebagai umatnya, dan Dia menunjukkan suatu kebenaran akan firman-Nya bagi setiap kita umatnya. Kita mendapatkan suatu janji dan pengharapan di dalam Tuhan. Sebagai penutup pada saat ini, mari kita membuka di dalam Korintus pasal 10 ayat ke-17. 2 Korintus 10 ayatnya ke-17, firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Perjalanan kehidupan kita di dalam iman percaya kita, saya yakin percaya bahwa tidaklah seperti jalan tol atau jalan yang lurus. Kadangkala kita naik turun, kadangkala kita berada di dalam pergumulan-pergumulan, kadangkala kita seperti mau menyerah di dalam kehidupan kita ini, amin. Tapi puji nama Tuhan, amin. Tuhan memberikan suatu janji dan pengharapan kepada kita. Saya juga awalnya sedemikian, amin. Seringkali seperti kami mau menyerah untuk mau melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Seperti kami juga mau menyerah di dalam membangun rumah tangga kami, amin. Seperti saya menyerah juga di dalam pekerjaan kami, amin. Tetapi apa yang kami melihat di dalam fokus, bahwa di dalam segala sesuatu ada janji Tuhan. Seberapa yang kita bisa merenungkan melihat orang-orang begitu banyak gagal karena mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak ada pegangan di dalam kehidupan mereka. Mereka mau bawa di dalam doa, tetapi hati kecil mereka berkata, kamu sendiri tidak berada di dalam ibadah, kamu sendiri tidak berdoa, kamu tidak sendiri tidak membaca Alkitab. Tetapi puji nama Tuhan, amin, bahwa kita bisa bermegah di dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak pernah sendiri di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya apapun yang terjadi pada saat-saat ini, kita bisa lalui bersama, bahwa kita bersama dengan Tuhan. Mungkin di luar sana begitu banyak sekali kekhawatiran menghantui kita dengan pandemi yang terjadi pada saat-saat ini. Tapi kita harus bisa bermegah bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, kita berada di dalam janji Tuhan. Mungkin di luar sana kita akan sulit untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Mungkin di luar sana kita akan sulit untuk mendapatkan mengenai hal-hal keuangan. Tetapi mari kita bermegah bahwa kita selalu di dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak pergumulan, kita tidak tahu arah masa depan kita. Mau kemana nanti masa depan kita? Mau kemana nanti akan kita pada akhirnya kita akan melakukan apa? Tapi saya mau katakan firman Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 17, marilah kita bermegah, karena di dalam janji Tuhan ada suatu jawaban apa yang kita cari. Hendaklah kita bermegah, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita melalui pergumulan-pergumulan kita. Mari kita mau melangkah seperti bangsa Israel menuju di dalam tanah perjanjian. Saya dan saudara juga akan mendapatkan janji yang sama.
Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak bermegah atau tidak bersandar kepada pemikiran diri kita sendiri, bersandar di dalam kemampuan diri kita sendiri, tetapi mari kita bersandar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bermegah di dalam Tuhan bahwa ada jawaban yang indah yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada saat ini. Bukan kuat kuasa kami ya Bapa, tetapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami, memperlengkapi apa yang kurang, menyempurnakan apa yang kurang. Firman-Mu adalah pelita yang menerangi jalan kami. Firman-Mu ya Bapa selalu menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tapi kadang-kala di dalam kehidupan kami ada begitu banyak tantangan dan rintangan, sehingga begitu cepat kami teralih di dalam janji yang dunia sediakan. Janji dunia adalah berbicara mengenai ketidakjelasan atau berbicara tentang dosa. Keinginan daging begitu kuat untuk selalu hidup di dalam dosa, sehingga banyak yang teralih. Tapi kebenaran akan firman Tuhan berbicara mengenai janji, mengenai pengharapan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang terbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin saudara di tempat ini yang hadir pada saat ini, saudara hidup di dalam dosa. Ada dosa di dalam kehidupan saudara, dan saudara ingin mau melepaskan diri. Saya mau katakan kepada saudara, melepaskan diri tidak bisa. Harus ada yang menjadi penolong. Dan menjadi penolong itu saya mau katakan, seperti yang saya alami, adalah Kristus Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Dia meninggalkan kemuliaannya di surga, datang untuk menerima hal yang indah di dunia ini, supaya setiap orang memiliki pengharapan. Kalau saudara mau menerima pengharapan, janji dari Tuhan, saudara harus bisa meninggalkan kehidupan masa lalu saudara. Saudara menjadi hidup yang benar di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, mari kita pejamkan mata. Kita mau merespon untuk undangan yang Tuhan mau berikan. Kalau saudara mau ingin hidup melibatkan Tuhan di dalam kehidupan saudara, kalau itu saudara setuju dengan saya, hal yang sederhana yang saudara lakukan adalah mengangkat tangan dan berkata, ini aku Tuhan, saya mau menerima janji daripada-Mu. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan. Kami akan mendoakan saudara. Bukan untuk mempermalukan, tapi ini berbicara mengenai kebenaran akan firman Tuhan. Berbicara hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan saudara. Katakan, ini aku Tuhan, saya mau menerima keselamatan daripada-Mu. Kalau tidak ada, saya mau katakan kepada kita semua, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari bawa segala apa yang menjadi kerinduan saudara. Karena di dalam Tuhan ada janji. Ketika bangsa Israel mau melangkah menuju tanah perjanjian tersebut, Tuhan mengingatkan mereka. Demikian juga pada saat ini, mari ambil komitmen. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan untuk kami dapat mau mengambil melangkah di dalam tanah perjanjian. Kami akan mendapatkan apa yang menjadi kerinduan kami, kebutuhan kami di dunia ini.
supaya kami bisa menerima janjian daripada-Mu. Dan supaya apabila Engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini firman Tuhan berbicara kepada kita, untuk kita dapat mau merendahkan hati di hadapannya, dan kita mau bermegah dengan apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Itu semua bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau itu saudara ingin mau melibatkan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan saudara, altar dibuka pada saat ini. Mari kita penuhi altar, mari kita berdoa di altarnya, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, altar dibuka, mari kita penuhi, mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa di altarnya. Kita mau katakan, ini aku Tuhan, saya mengucap syukur apa yang Tuhan telah lakukan. Saya mau mengucap syukur apa yang Kau telah berikan ya Tuhan. Terima kasih ya Pak, segala kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu yang Kau berikan bagi kami ya Pak. Terima kasih ya Bapak untuk jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hati yang terbuka di dalam Engkau Tuhan, yang rindu Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kebenaran akan firman-Mu Tuhan selalu nyata. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Haleluya, terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Bapak Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kau melihat ya Tuhan setiap kebutuhan kami. Engkau melihat siap hati yang terbuka pada saat ini Tuhan, yang membawa di dalam Engkau Tuhan, yang membawa ya Tuhan apa yang menjadi beban pergumulan dalam hidup ini ya Bapak. Ku percaya di dalam Engkau, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapak. Kami mendapatkan janji yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami mendapatkan pengharapan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk kebaikan, untuk anugerah. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mau bagikan sebentar mengenai kitab fellowship di McD. Silakan setelah ibadah kita langsung menuju ke McD di Bekasi, BCP. Jadi saudara bisa cari tempat duduk dan ya jangan khawatir mengenai masalah keuangan. Tuhan selalu sediakan. Ada Ibu Hani yang akan berhubungan dengan kasir McD. Jadi saudara bisa duduk saja dan menikmati fellowship, berbagi satu dengan yang lain, dan mari kita bersuka cita karena waktu Tuhan adalah waktu-waktu yang terbaik saat kita bersama di dalam Dia. Terima kasih untuk waktu saudara, terima kasih untuk berkat anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi tuntunan langkah kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Mari kita selalu melibatkan Tuhan. Saya mendorong saudara, mari selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari membuka Alkitab saudara, mari berdoa, karena kita tidak tahu waktu-waktunya pada saat-saat ini. Kekhawatiran begitu banyak melanda kehidupan setiap orang pada saat ini. Bukan materi menjadi jawaban, tetapi kesehatan sangat-sangat penting pada saat-saat ini. Jadi mari kita mematuhi protokol kesehatan. Mari kita tetap melakukan sesuatu aktivitas kita dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kesehatan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Satu hal kerinduan kami, Engkau yang memberkati, menyertai,
dan hingga Engkau mempertimbangkan kami di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya Bapa, Engkau yang memperlengkapi apa yang kurang di dalam kehidupan kami, dan biarlah semua apa yang kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk visi misi, terima kasih Tuhan untuk orang-orang ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk pemberian ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk fellowship kami ya Bapa. Dan kami mau menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Engkau yang memberkati setiap rumah tangga kami di tempat ini. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau memberkati kesehatan kami, keuangan kami, dan segala sesuatu ya Bapa. Kami mau ya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu kembali. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. God bless.